Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Shout it out. Nothing is impossible. Come on, let's dance. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, sing it. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing. I believe, I believe. I believe in you. 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 Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kemurahan Tuhan menolong setiap kita. Bersama-sama kita akan memasuki ibadah Glory Kids Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Losa akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur 100 yang akan menolong kita menghantar ibadah pada pagi hari ini. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Sungguh ini adalah firman Tuhan yang akan menghantar kita, menggugah setiap kita untuk kita boleh memasmurkan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan berdiri, kita akan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah Glory Kids hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setianya, kebaikannya menolong kita, menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang dapat melakukan segala perkara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam, apa kabar anak-anak? Baik, Lause. Oke, hari ini Lause lihat dari jauh ya, anak-anak sukacita. Walaupun kita jarak jauh, namun pasti nih sukacita melimpah. Karena sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama. Walaupun jarak jauh, namun itu tidak mengurangi sukacita kita. Mari anak-anak, Lause ajak pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan segenap hati kita akan datang kepada Bapa kita. Kita akan mengucapkan syukur kepada Bapa. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa. Jikalau pagi hari ini kami boleh datang kembali menghadap Engkau. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan
untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersuka cita. Kami akan memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Biarlah dengan kesungguhan hati kami datang menghadap Engkau. Inilah diri kami ya Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, kuduskan kami. Supaya kami dengan kekudusan daripada Engkau, kami bersuka cita di hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan. Lalu saya mau tanya nih, setiap kita orang-orang, anak-anak yang percaya pada Kristus, sebutannya apa ya selain anak-anak Tuhan? Oh, Laskar Kristus 100. Siapa yang Laskar Kristus angkat tangan? Oke, semua kita yang di rumah, yang di sini semua adalah Laskar Kristus. Mari kita akan nyanyi dengan semangat. Katakan bahwa saya adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih semangat lagi, saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Siap. Ayo, semua tidak ada yang bergerak. Ayo, katakan. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo, yang cowok-cowok saja ya. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama. Saya Laskar Kristus. Siap. Semuanya siap. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang ganti yang putri-putri menyanyikan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Semuanya bagus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki
Silakan duduk bersama. Oke, kita akan satu lagu yang membuat kita hari ini lebih sukacita lagi. Apa ya? Ada lagu, adalah sukacita di hatiku. Kita akan nyanyi sama-sama. Pakai gerakan semuanya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku lagi adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. S-U-K-A-C-I-T-A Adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah S-U-K-A-C-I-T-A di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ayo susu kakak cici tata. Adalah susu kakak cici tata di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah susu kakak cici tata di hatiku. Diberikan Tuhanku, bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi katakan ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada apa? Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi katakan. Ada kasih Yesus di hatiku. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan memenuhi hati kita. Hidup kita. Kita adalah bejana. Tuhan akan isikan, penuhkan dengan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
hitam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak dengan sikap yang hormat, mari kita berdoa, semua tutup matanya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Ajarkan kami untuk kami juga mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyaksikan beberapa tayangan berikut ini. Anak-anak, dari tayangan tadi, apa yang anak-anak lihat? Teman-teman kalian itu sedang apa? Rekreasi? Enggak, iya betul. Mereka sedang sakit. Kan lihat tadi tuh ada yang pakai infus, sedang berbaring di opname, ada yang wajahnya kesakitan. Mereka sedang sakit. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab juga ada cerita tentang orang yang sakit. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, anak-anak menyimak dalam hati ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat
dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, anak-anak, tema cerita kita hari ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari cerita firman Tuhan yang tadi, kira-kira anak-anak tahu nggak ada berapa orang yang sakit? Ya, betul, ada 2 orang. Yang pertama itu anaknya Pak Yairus. Yang kedua seorang ibu, ya. Kira-kira mereka sakitnya biasa saja atau parah, bahkan sangat parah? Ya, betul. Mereka sakitnya parah. Karena apa? Tadi firman Tuhan katakan bahwa si ibu sudah sakit selama 12 tahun. Bayangkan anak-anak, sakitnya itu udah 12 tahun. Sudah lama sekali dia menderita. Bahkan dia sudah berobat kemana saja sampai menghabiskan semua hartanya. Bagaimana dengan anaknya Pak Yairus? Itu juga enggak kalah parahnya, ya kan? Tadi firman Tuhan katakan bahwa bahkan ketika Tuhan Yesus masih dalam perjalanan, orang-orang datang mengabarkan kepadanya bahwa anaknya sudah meninggal. Jadi sakitnya itu sudah sangat parah sampai dia meninggal. Nah, mereka ini kedua
orang sakit ini penyakitnya itu parah sekali. Mustahil untuk disembuhkan kembali. Ya, seperti anaknya Pak Yairus yang sudah meninggal, mustahil bukan? Dia bisa hidup kembali. Dan dengan ibu yang sudah 12 tahun tidak punya apa-apa lagi, nggak mungkin lagi dia bisa berobat, dia nggak mungkin lagi bisa sembuh karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk membayar pengobatannya. Tetapi ada satu hal yang sangat mengagumkan hati kita, bahwa ternyata mereka berdua mengalami kesembuhan. Nah, bagaimana bisa mereka mengalami kesembuhan? Kita melihat bahwa kedua orang ini punya teladan yang baik yang perlu kita contoh. Yang pertama, mereka datang kepada Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Pak Yairus ini datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Dan si ibu juga ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang, dia segera datang. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia datang karena dia tahu, wah, ada seseorang yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi bukan hanya itu, mereka bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi mereka juga datang dengan penuh percaya. Ya, seperti Bapak Yairus ini, ketika orang datang bilang anaknya sudah meninggal, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan anaknya. Dia tetap mengizinkan Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, melakukan sesuatu untuk anaknya. Dan bagaimana dengan ibu itu? Yang sakit sudah 12 tahun, sudah parah dan sudah putus asa. Dia bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan dia datang dengan percaya. Ya, di dalam hatinya ada percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, dari kedua hal ini menjadi teladan yang baik kepada kita. Ketika kita mengalami sakit, kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita minta pertolongan? Ya, seperti mereka kita datang kepada Tuhan. Apalagi dalam situasi yang seperti kita alami sekarang ini, ya di mana banyak orang sakit, ya baik mereka yang secara khusus mungkin terinfeksi virus COVID-19 atau mungkin dengan penyakit-penyakit kritis yang lain. Seharusnya kita datang kepada Tuhan. Mereka juga seharusnya datang kepada Tuhan dengan percaya di dalam hatinya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Ya, ketika kita mengalami, mari kita percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Nah, seandainya kita tidak sakit, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Ya, secara khusus dengan banyaknya orang yang sakit sekarang ini, ya loh saya yakin ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa berdoa buat mereka. Kita percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Kita berdoa buat orang-orang yang sakit, mungkin yang kita kenal ataupun mungkin yang tidak kenal. Nah, di akhir cerita Lause ini, Lause ingin kita menyaksikan ada sebuah kisah nyata bagaimana ada seorang yang sakit dan dia berdoa kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Tuhan. Nah, Tuhan melakukan cara yang ajaib untuk menyembuhkan dia. It's really tiring because I'm constantly scared about Amaya and Steve. So I sleep with one of my hands on Amaya's chest and with the other hand on Steve's, just in case one of them stops breathing. One of the recommendations with coronavirus is to take plenty of rest. The reality is very different when you have a 3-month-old baby who is also ill with coronavirus. It's 5:15 in the morning.
Steve woke me up because my body's burning. Steve's completely got no voice or energy. Little one is absolutely fine, thankfully. Me and Steve, I think we turned a corner now. We haven't had any fever for the first time last night, and breathing seems to be much easier. However, for our daughter Amaya, is now day 4 since her symptoms presented, and I think she is peaking. We called 111 this morning, and we have been awaiting for a call back from pediatrician for the last 5 hours or so now. We was advised if symptoms get worse to just ring an ambulance, but I think she is fine. Today Steve's been really poorly. He's unable to breathe properly. He's having quite a lot of chest pain and upper back pain, and his oxygen saturations are quite low. They are not admitting anyone to the hospital unless they are almost basically unconscious or absolutely critical. Amaya's been incredibly unsettled. She's crying all of the time. She must be in quite a lot of pain. Steve's fever settled with paracetamol again last night, and he did have a good night's sleep. He managed to have some breakfast this morning. He's still really breathless. Even just like walking to the toilet is a task. You feel so tired after 10 days of this that you can't even rationalize your thoughts anymore. But you know, we just have to take each day as it comes. Also, we had some bad news this morning that Steve's mum, from whom we believe we got the virus, she's 72, it's her day 14, and she's just been blue lighted to the hospital this morning because she can't breathe as well. So we're just waiting a call from the hospital to see how she's getting on and what her situation is. I'm currently filming from Whipps Cross Hospital, pediatric ward. Amaya has sadly developed COVID-19 complications, and she now has viral pneumonia, which means that she's got fluid on her lungs. Luckily, she is stable. We've been here for 2 days now. Now, Steve has recovered. The turning point for him was on day 16. Day 16 was the first day he didn't have any fever. And he felt a massive relief on his chest. He was still coughing, but we was advised that the cough might last a couple of weeks. And it's still crazy because we've been back from the hospital now for over a week. I still take her temperature every day, 3 times a day. I just can't not do it. I just need to know that she has no fever. Just walking up the road and going to the local shops, okay, you almost feel like you could get it again, you know. I always try to keep a safe distance as I'm going into the shops. Do as much as you can because you've been through that and you just don't want that to happen again. Nah, sekarang anak-anak, mari kita berdoa buat orang-orang yang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit atau mungkin mereka yang ada di rumah, mereka yang kita kenal atau mungkin yang tidak kita kenal. Mari kita berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Saya minta Lose Tuti untuk menutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh percaya Engkau adalah Al-Tabib kami yang agung.
yang selalu memperhatikan setiap keluhan dan doa kami. Saat ini kami membawa setiap mereka yang sedang berjuang melawan COVID-19. Bukan hal yang mudah ya Tuhan. Baik mereka yang sedang diisolasi ataupun sedang berjuang melawan sakit penyakit COVID ini ya Tuhan. Tuhan kami mohon oleh kemurahan Tuhan, Engkau akan menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bahkan Engkau akan menolong mereka untuk melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka. Bukan hal yang mudah Tuhan, di mana mereka harus berjuang dengan berpisah dengan keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi kami memohon agar kiranya Tuhan di saat-saat seperti ini mereka boleh bertemu dengan Engkau, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang agung, tabib kami yang luar biasa, yang sangat kami yakini bahwa kuasa daripada Tuhan itu sampai hari ini pun masih nyata atas mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pertolongan. Juga bagi para tenaga medis ya Tuhan, Kau akan menutup bungkus mereka Tuhan, tubuh mereka dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kiranya firman Tuhan akan menolong setiap kami, agar kami memiliki keyakinan yang teguh ya Tuhan. Untuk kami percayakan hidup kami kepada Tuhan yang empunya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Seperti kisah hari ini, perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, dengan imannya dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini untuk kita bersama-sama menyambut firman Tuhan, kita akan membacakan ayat hafalan yang nantinya kalian bisa membaca ayat hafalan ini, bahkan melafalkannya, baik dengan lagu, dengan puisi dan sebagainya, tergantung kreativitas kita masing-masing. Dari Roma 10 ayat 10, ya, Lose ulangi. Roma 10 ayat 10, demikian bunyinya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalian bisa dengan gerakan, bisa dengan lagu, nge-rap, terserah kalian. Nah setelah itu jangan lupa ya, kasih fotonya sama Lose. Oke, sebelum kita bersama-sama menutup ibadah pada hari ini, ada 2 hal yang Lose sampaikan. Yang pertama, jangan lupa ya, setiap hari, setiap pagi Lose mengirimkan bahan saat teduh. Kalian pergunakan waktu bersama dengan Tuhan di rumah, ada kesempatan belajar dari rumah, gunakan waktu saat teduh kita. Ya, kalau ada aktivitas, jangan lupa juga dikerjakan. Ya, dengan saat teduh yang kita akan lakukan setiap hari, Lose sangat berharap di masa pandemik ini relasi kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Yang kedua, ya, yang tidak kalah penting adalah kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Boleh dititip sama papa dan mama atau boleh dikumpulkan dulu dalam satu amplop. Nanti kalau tiba waktunya kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan, bawa itu ke rumah Tuhan. Kita yakin kalau hari ini Tuhan peliharakan hidup kita semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu biarlah kita akan berikan kepada Tuhan dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Lose ajak semuanya berdiri dan sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau begitu baik kepada setiap kami. Terima kasih untuk papa, mama dan setiap keluarga yang di rumah kami ya Tuhan, yang sudah Tuhan peliharakan demikian rupa. Apapun pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar kami tetap mensyukurinya sebagai sebuah perjalanan kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan.
Jika ada waktu bagi kami untuk bersaat teduh dengan Tuhan, biarlah Engkau juga akan menolong kami, agar kami boleh semakin mengasihi dan semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan menutup ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.